Pagi itu, seperti biasa, Putri datang ke klinik kecantikan tempat ia bekerja. Usianya sudah 40 tahun, tapi gaya dan cara jalannya selalu bikin orang menoleh. Rambutnya rapi, parfum mahalnya lembut, tapi tetap terasa. Dan sikapnya, ya, agak sombong, tapi bukan karena jahat. Lebih karena sudah terlalu lama hidup mandiri. Di ruang resepsionis, dua karyawan junior Rara dan Meli langsung berdiri tegak. Pagi, Kak Putri. Putri hanya mengangguk pelan. Pagi, Rara berbisik pelan ke Meli setelah Putri lewat. Kak Putri, kalau jalan kayak model ya, padahal orangnya dingin banget. Meli mengangguk sambil menahan tawa kecil. Putri sebenarnya mendengar, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan komentar begitu. Setelah bercerai 5 tahun lalu, ia memang membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Menurutnya, laki-laki hanya bikin ribet. Di ruang istirahat, Ani atasan sekaligus sahabat lama Putri sedang duduk sambil minum teh. Wajahnya ramah, jauh berbeda dari aura tegas Putri. "Put, sini duduk sebentar," panggil Ani. Putri mengambil posisi duduk di depannya. "Ada apa? Tumben kamu manggil aku pagi-pagi begini." Ani tersenyum kecil. "Aku cuma mau nanya kabarmu. Kamu kelihatan capek." Putri mengangkat alis. "Biasa, klien makin banyak. Udah gitu, Rara dan Meli suka ribut kecil-kecil." Ani mengangguk, lalu memerhatikan Putri lebih lama dari biasanya. "Put, kamu gak kepikiran buat punya pasangan lagi?" Putri langsung bersandar. "Aduh, Ani, kamu mulai lagi. Aku udah nyaman sendiri. Hidupku aman, kerjaan jelas, uang cukup. Aku gak mau ribet." Ani tertawa pelan. "Kamu tuh ya, sombong banget kalau urusan laki-laki." Putri mengangkat bahu. "Karena aku realistis." Mereka sempat terdiam beberapa detik. Ani memandang Putri dengan tatapan yang sulit ditebak, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi belum siap. Di luar ruangan, klinik mulai dipenuhi klien. Suara sapaan, telepon, dan langkah kaki terdengar ramai. Putri berdiri, siap bekerja, namun sebelum keluar, Ani kembali memanggilnya. "Put, nanti sepulang kerja, aku mau ngomong sesuatu penting." Putri menatapnya bingung. "Tentang apa?" Ani tersenyum, tapi senyumnya seperti menyimpan sesuatu. "Nanti, pokoknya jangan pulang dulu." Putri mengangguk pelan. "Oke, tapi jangan aneh-aneh ya." Ani hanya tertawa kecil. "Nggak aneh kok." Putri keluar ruangan dengan sedikit rasa penasaran. Ia tidak sadar bahwa ucapan Ani hari itu akan mulai mengubah hidupnya. Untuk saat ini, semuanya masih terlihat normal. Putri masih menjadi putri yang elegan, percaya diri, dan sulit didekati. Ia belum tahu sedikit pun bahwa hidupnya akan masuk ke fase baru yang rumit, emosional, dan penuh kejutan. Putri masih belum tahu sedikit pun bahwa hidupnya akan masuk ke fase baru yang rumit, emosional, dan penuh kejutan. Dan sore itu, tepat setelah jam kerja selesai, ia masuk ke ruang Ani seperti yang diminta. Ani sedang membereskan beberapa dokumen. "Akhirnya, kamu datang juga, Put." Putri dudak. "Oke, jadi apa yang mau kamu omongin?" Dari pagi bikin penasaran. Ani menghela napas pelan. "Aku pengen kamu dengar dulu." Tanpa langsung ngomel, Putri menatapnya curiga. "Aku ngomel kalau kamu ngomong yang aneh-aneh." Ani menatap Putri serius. "Put, kamu yakin gak mau nikah lagi?" Putri langsung geleng cepat. "Enggak, udah jelas jawabannya." "Kalau aku punya seseorang yang cocok banget sama kamu?" tanya Ani hati-hati. Putri memutar bola mata. "Ani, please, aku gak butuh laki-laki." Ani tersenyum kecil. "Kamu bilang begitu karena kamu belum ketemu orang yang tepat." Putri menghela napas berat. "Ani, aku ini janda. Hidup sendiri itu udah jadi gaya hidup. Aku nyaman. Lagian, kalaupun ada laki-laki yang mau, mereka biasanya cuma lihat tampang." Ani menatap Putri dalam-dalam.
Just true it. Aku tahu seseorang yang gak bakal begitu. Putri mulai risih. Siapa? Tetangga kamu? Sepupu kamu? Ani menggeleng pelan. Putri semakin bingung. Terus, siapa? Ani menunduk sebentar sebelum akhirnya menatap lagi. Seseorang yang kamu kenal, tapi belum pernah kamu lihat sebagai kandidat. Putri mulai merasa ini bukan obrolan biasa. Ani, kamu bikin aku makin bingung. Ani ragu beberapa detik, lalu berkata, sebelum aku jelasin lebih jauh, aku mau kamu janji satu hal. Putri mengerutkan dahi. APA Logi, apapun yang aku bilang nanti, jangan langsung marah. Putri menahan napas. Ani, kamu bikin suasana kayak mau ngumumin hal besar. Ani tersenyum tipis. Karena memang besar, Put. Putri mengangguk pelan. Oke, aku janji gak marah dulu. Sekarang, bilang. Ani menghela napas panjang. Besok malam, aku mau kamu datang ke rumahku. Kita makan bareng. Aku bakal kenalin kamu sama orangnya. Putri terdiam. Kenalin? Besok? Iya, orangnya cuma bisa malam. Putri makin bingung. Ani, aku ini janda umur ke-40. Kamu jangan bikin aku kayak ikut acara jodoh-jodohan murahan. Ani langsung berdiri dan menepuk bahu Putri pelan. Tenang, aku gak akan buat kamu malu. Putri menjawab dengan suara rendah. Ya sudah, tapi kalau aku gak cocok, selesai ya. Ani tersenyum lega. Deal. Mereka berdua keluar ruangan bersama. Saat melewati lobi, Putri sempat menangkap pantulan dirinya di kaca. Ia jadi bertanya-tanya, kenapa Ani begitu serius sampai bersonggu-songga menjodohkannya? Dalam hati kecilnya, ia mulai penasaran, siapa pria misterius itu? Dan kenapa Ani terlihat terlalu bersemangat? Putri pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Ia belum sadar bahwa pria yang akan ia temui bukan hanya orang yang dikenalkan, tapi seseorang yang sama sekali tidak pernah ia duga. Putri pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Dan keesokan harinya, ia sudah gelisah sejak pagi. Di klinik, ia beberapa kali salah ambil file, salah sebut nama klien, bahkan lupa menutup laci meja. Rara sampai berbisik, Kak Putri, kenapa ya? Biasanya rapi banget. Meli hanya mengangkat bahu. Mungkin lagi banyak pikiran. Putri sebenarnya mendengar, tapi ia memang sedang tidak fokus. Ia sibuk mikir tentang makan malam di rumah Ani. Semakin dekat jamnya, semakin ia penasaran sekaligus deg-degan. Sore pun tiba. Putri pulang sebentar ke apartemen untuk mandi dan ganti baju. Ia memilih dress sederhana warna pastel. Tidak terlalu formal, tapi tetap rapi. Saat bercermin, ia menghela napas. Aku kenapa sih? Kayak mau ketemu calon mertua, gumamnya pelan. Ia mengambil tas dan berangkat ke rumah Ani. Begitu tiba, Ani langsung menyambut di depan pintu. Put, masuk. Kamu pas banget. Orangnya baru nyampe. Putri langsung berhenti langkah. Orangnya, dia udah di dalam. Ani tersenyum misterius. Iya. Putri menelan ludah. Ani, kalau orangnya aneh, aku pulang ya. Bukan. Aku yakin kamu kenal. Jawab Ani cepat. Putri makin bingung. Ia masuk ke ruang makan. Tapi ruangan itu kosong. Orangnya mana? Tanya Putri. Ani menunjuk ke arah dapur. Di sana, lagi ngobrol sama suamiku. Putri terdiam sebentar. Oh, suamimu juga ikut makan? Ani mengangguk. Iyalah, dia kan tuan rumah. Putri merasa wajar saja. Rumah tangga Ani terlihat harmonis. Suaminya Reza selalu tampak kalem dan ramah. Putri belum pernah terlalu dekat dengannya, tapi ia tahu pria itu sopan dan bekerja keras. Tak lama, terdengar langkah kaki dari dapur. Reza muncul, sendirian. Putri refleks tersenyum sopan. Permisi, Bang Reza. Reza balas senyum. Halo Putri, lama gak lihat. Ani bilang, kamu mau makan bareng? Putri mengangguk. Iya, Ani yang ngajak. Ani ikut masuk dan berdiri di samping suaminya. Put, orang yang mau aku kenalin sebentar lagi keluar. Kamu
jangan kaget ya. Putri menarik napas. Ani, kamu dari tadi bilang jangan kaget terus. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Ani membuka mulut. Tapi sebelum sempat bicara, seseorang keluar dari dapur belakang. Putri spontan menatap. Ternyata yang keluar Reza. Putri langsung bingung. Hah? Kenapa dua-duanya Reza? Baru setelah itu ia sadar. Yang tadi bicara dengan Reza di dapur bukan orangnya. Itu hanya karyawan dapur keluarga mereka. Reza yang baru muncul sebenarnya sudah ada dari tadi. Putri langsung merasa aneh. Ani, ini kenapa aku harus ketemu Reza 2 kali? Ani menatap Putri dengan wajah serius yang jarang ia tunjukkan. Put, orang yang mau aku jodohkan sama kamu, itu Reza. Putri kaget sampai tidak bisa langsung bicara. Ani mengangguk mantap. Iya, suamiku sendiri. Putri membeku. Sementara Reza menatapnya dengan wajah canggung, tapi tetap sopan. Putri akhirnya menemukan suaranya. Ani, kamu bercanda kan? Ani menggeleng pelan. Enggak, Put. Aku serius. Putri mundur setengah langkah. Ani, ini gila. Ani berjalan mendekat dan memegang tangan Putri. Put, tolong dengar dulu alasanku. Putri masih shock. Ani, kamu ini sahabatku. Kenapa ngomong kayak gini? Ani menatap Putri tanpa berkedip. Karena aku butuh bantuan kamu. Putri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia datang ke rumah Ani untuk makan malam biasa, tapi malah mendapat tawaran paling tidak masuk akal yang pernah ia dengar. Dan baru disinilah semua mulai terasa tidak baik-baik saja. Putri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suasana ruang makan jadi hening, kecuali suara gelas yang terkena angin AC. Ani masih menggenggam tangan Putri. Put, tolong dengar aku dulu. Putri perlahan menarik tangannya. Ani, kamu serius mau menjodohkan aku sama suamimu sendiri? Kamu sadar gak apa yang kamu bilang? Reza ikut bicara dengan suara pelan. Hati-hati. Putri, kalau kamu gak nyaman, kita bisa bahas pelan-pelan. Ani langsung memotong. Aku cuma mau yang terbaik buat dia. Dan buat kamu juga. Putri mengerutkan dahi. Ani, ini bukan hal kecil. Ini bukan kayak minjemin baju. Ini soal rumah tangga kamu. Ani terlihat makin gugup. Put, aku udah coba banyak cara. Tapi aku. Ia berhenti sebentar. Seperti menimbang kata-katanya. Aku udah lama ngerasa kesepian di rumah. Aku sayang Reza, tapi aku gak bisa kasih dia apa yang dia mau. Putri menatap Ani tanpa berkedip. Apa yang dia mau? Kamu tuh istri sahnya. Ani menghela napas panjang. Reza pengen punya anak, Put. Aku udah coba bertahun-tahun. Tapi aku gak bisa. Ruangan langsung terasa berat. Putri mulai mengerti arah pembicaraan Ani, tapi tetap saja terasa tidak masuk akal. Ani, Putri bicara lebih lembut. Itu bukan alasan buat nawarin aku jadi istri kedua atau apapun ini maksud kamu. Ani menatapnya penuh harap. Put, kamu wanita yang aku percaya. Aku tahu kamu orang baik, kamu mandiri, kamu dewasa. Aku lebih pilih kamu daripada perempuan lain yang bisa hancurin rumah tangga aku. Putri langsung mundur 1 langkah lagi. Enggak, Ani. Kamu jangan ngomong seolah-olah ini solusi normal. Ani menggigit bibirnya. Kalau kamu mau, aku siap kasih kamu bagian dari perusahaanku. Saham juga. Aku serius, Put. Putri sontak kaget. Ani, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu pikir aku tertarik sama harta kamu? Tidak. Ani menatap Putri lagi. Kali ini lebih putus asa. Aku cuma mau anak di rumah ini. Suasana rumah ini sepi banget, Put. Kamu tahu, aku selalu pengen jadi ibu. Putri memegang kepalanya. Ani, kamu bisa adopsi, bisa program lain, bisa banyak hal. Tapi bukan gini caranya. Ani, semua cara sudah aku coba. Reza maju sedikit. Putri, jujur aja, aku sendiri masih bingung. Aku sayang Ani, tapi aku juga ngerti isi hatinya. Dia cuma terlalu takut kehilangan aku. Putri melihat keduanya bergantian. Terus kalian mau aku gimana?
Ani menjawab cepat. Aku cuma minta kamu pertimbangkan. Aku gak maksa kamu jawab sekarang. Putri menghela napas sangat panjang. Ani, aku butuh waktu. Ani tersenyum lemah. Ambil waktu sebanyak yang kamu mau. Aku cuma berharap kamu gak menjauh dari aku setelah ini. Putri tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan berdiri. Aku pulang dulu. Ani tampak panik. Put, jangan pergi dengan marah. Aku gak marah. Aku cuma kaget. Reza membuka pintu untuk Putri. Hati-hati di jalan. Putri melangkah keluar rumah dengan kepala penuh suara. Suara Ani, suara Reza, suara pikirannya sendiri. Semuanya campur aduk. Begitu pintu tertutup, Putri akhirnya membisikkan satu kalimat pada dirinya. Ani, kamu sebenarnya kenapa sampai segininya? Dan pada saat itu, Putri sadar satu hal. Hidupnya sudah tidak akan tenang lagi mulai malam ini. Hidupnya sudah tidak akan tenang lagi mulai malam ini. Dan terbukti benar. Sejak pagi, Putri merasa pikirannya kemana-mana. Ia maju mundur di depan cermin sambil bersiap kerja. Ani, kenapa bisa kepikiran gitu sih? Gumamnya sambil menata rambut. Sesampainya di klinik, Putri mencoba bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali mendengar nama Ani disebut, dadanya langsung berat. Rara sampai menatap Putri beberapa kali. Kak Putri, enggak apa-apa kan? Tanya Rara. Hati-hati. Putri berusaha tersenyum. Enggak apa-apa. Kamu lanjut kerja aja. Tapi jelas, ia lagi gak bisa fokus. Bahkan, saat memijat wajah klien untuk perawatan, ia sampai ditegur karena tekanannya kurang halus. Maaf ya kak, katanya cepat pada klien. Selesai melayani, Putri duduk di ruang istirahat sendirian. Ia memperhatikan jarinya yang tidak bisa berhenti gemetar kecil. Aku harus ngapain sekarang? Bisiknya. Ia tahu ia butuh tujuan baru, setidaknya untuk merapikan pikirannya. Dan tujuan itu akhirnya muncul saat ia menatap ponselnya. Melihat nama Ani di daftar kontak, Putri akhirnya berkata pada dirinya sendiri, Oke, aku harus cari jawaban. Aku harus ngerti apa yang sebenarnya Ani mau. Ia memutuskan tujuannya sekarang adalah mencari tahu kebenaran di balik alasan Ani. Karena Putri yakin Ani tidak mungkin cuma melakukan ini karena alasan sepi atau ingin anak. Pasti ada yang jauh lebih besar. Sorenya, Putri memberanikan diri mengirim pesan pada Ani. Nanti malam aku boleh ketemu kamu? Aku mau ngomong. Ani membalas cepat. Boleh Put, aku siap kapan aja. Kamu mau ketemu di mana? Putri mengetik. Kafe dekat klinik, jam 8. Setelah itu, Putri menarik napas panjang. Ia tahu, pembicaraan malam nanti bukan pembicaraan biasa. Jam 8 malam, Putri sudah duduk di kafe. Tangannya menggenggam gelas coklat panas yang sudah hampir dingin. Beberapa menit kemudian, Ani datang dengan senyum yang tampak dipaksakan. Put, makasih mau ketemu aku. Putri langsung menatap Ani tanpa basa-basi. Ani, tolong jujur sama aku. Kamu sebenarnya kenapa? Kenapa sampai menawarkan suamimu sendiri? Ani terdiam lama. Put, yang kamu dengar kemarin, memang alasannya aku cuma ingin Reza punya anak. Putri menggeleng. Itu bukan alasan cukup buat hal kayak gitu. Kamu pasti punya beban lain. Ani mulai terlihat canggung. Put, aku takut kehilangan dia. Putri mencondongkan tubuh. Tapi kamu malah mau dia dekat sama perempuan lain. Bahkan Ani menggigit bibir bawahnya. Just true it. Aku cuma percaya kamu. Aku takut kalau Reza cari perempuan lain yang aku gak kenal. Putri terdiam. Ia mengerti ketakutan Ani, tapi tetap tidak masuk akal. Ani, kamu harusnya bicara sama Reza, bukan nawarin aku. Ini berat buat aku. Ani mengangguk pelan. Aku tahu. Makanya aku kasih kamu tawaran itu. Saham, perusahaan. Aku mau kamu punya masa depan aman. Kalau kamu mau bantu aku. Putri menatapnya dengan kaget. Ani,
Kamu pikir aku ini apa? Aku bukan orang yang bisa dibeli. Ani buru-buru menggeleng. Bukan. Aku bukan mau beli kamu. Aku cuma nggak mau kamu merasa rugi. Putri memejamkan mata sebentar. Ani, aku butuh waktu, tapi aku akan cari jawaban. Aku akan pastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ani tampak lega. Makasih Put. Aku cuma butuh kamu dengar aku. Putri berdiri. Tapi aku juga harus dengar dari Reza. Ani tampak terkejut. Maksud Putri mengambil tasnya. Aku mau ngomong sama dia. Paya jealous. Ani tidak bisa berkata apa-apa. Putri melangkah keluar kafe dengan satu tujuan baru. Menemui Reza dan mencari penjelasan langsung darinya. Ia hanya belum tahu bahwa keputusan itu akan membuat semuanya jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Ia hanya belum tahu bahwa keputusan itu akan membuat semuanya jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Dan benar saja, malam itu Putri langsung mengirim pesan ke Reza. Bang Reza, besok saya bisa ketemu sebentar? Ada hal penting. Reza membalas tidak lama kemudian. Bisa. Jam berapa? Habis kerja di taman dekat klinik. Oke, besoknya setelah jam kerja selesai, Putri berjalan ke taman kecil yang tidak terlalu ramai. Reza sudah duduk di bangku kayu, tampak tenang seperti biasanya. Putri membuka percakapan dengan langsung duduk di sampingnya. Bang Reza, maaf saya ganggu. Reza tersenyum tipis. Enggak ganggu. Saya malah pengen jelasin dari sudut pandang saya. Itu membuat Putri menarik napas lega. Makasih, karena saya jujur aja masih sayang. Reza mengangguk. Saya ngerti. Putri mulai bicara pelan. Ani bilang alasan utamanya karena dia pengen punya anak. Reza menatap rumput di depan. Iya, itu bagian dari masalahnya. Bagian? Putri langsung mengerutkan dahi. Berarti ada yang lain. Reza tampak ragu sebentar. Putri, Ani akhir-akhir ini suka cemas. Dia sering merasa saya bakal pergi atau menjauh. Padahal saya gak pernah berpikir itu. Putri mendengarkan serius. Saya bisa lihat dia takut. Tapi solusi dia itu aneh bang. Reza menghela napas panjang. Saya juga kaget waktu dia ngomong. Tapi Ani terlalu memaksakan diri buat kelihatan kuat. Dia gak mau kelihatan sedih di depan orang lain. Putri kini semakin memahami kondisi Ani. Tapi tetap saja, itu bukan solusi yang sehat. Tapi bang, Putri menatap Reza. Kenapa saya? Kenapa bukan kerabat lain? Atau ya siapa aja selain saya? Reza menatap Putri balik. Karena menurut Ani, kamu orang yang paling dia percaya. Putri menggeleng, tapi niat dia jadi berat buat saya. Reza tidak menyangkal. Saya cehu, makanya saya mau klarifikasi sesuatu. Putri menegakkan tubuh. Klarifikasi apa? Reza berkata pelan namun jelas. Putri, saya gak akan menikah lagi tanpa persetujuan Ani. Dan saya gak akan ngelakuin itu kalau kamu tertekan. Saya sebenarnya gak mau hubungan rumah tangga saya jadi begini. Putri sedikit lega mendengarnya. Saya juga gak mau merusak hubungan kalian. Baru Putri mau berdiri, tiba-tiba Reza memanggilnya lagi. Putri, tunggu. Putri berhenti. Iya, Reza berdiri dan berada cukup dekat hingga mereka otomatis saling menatap. Saya mau minta satu hal. Putri menelan ludah. Apa? Jangan jauhi Ani dulu. Dia lagi sensitif. Kalau kamu menjauh, dia makin panik. Putri mengangguk. Tenang bang, saya gak akan ninggalin dia. Reza tersenyum tipis. Makasih. Tapi tepat setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang memanggil dengan suara cukup keras dari belakang. Benggi, Heza. Putri dan Reza menoleh bersamaan. Ternyata itu Meli, karyawan klinik yang cukup cerewet dan suka kepo. Meli langsung memandang mereka dengan tatapan kaget plus kepo tingkat tinggi. Kak Putri, kok bareng Bang Reza? Kalian ngapain? Berduaan? Gini, Putri langsung panik. Mel, bukan apa-apa.
Tapi Meli sudah keburu senyum-senyum nakal. Wah, aku nggak nyangka loh. Kak Putri dim-dim ketemu suaminya, Bu Ani. Reza buru-buru menjelaskan. Meli, ini cuma ngobrol. Meli mengangguk-angguk, tapi jelas tidak percaya. Iya, ngobrol. Tapi nanti kalau ada yang tanya, aku jawabnya apa? Putri langsung memegang lengan Meli. Mel, tolong jangan ngomong apapun sama siapapun di klinik. Meli mengangkat tangan seperti bersumpah. Oke kak, tapi kayaknya ini bakal jadi gosip panas dan itu adalah masalah baru yang tidak pernah Putri prediksi. Putri memejamkan mata sebentar. Ya, ini makin ribet. Reza menepuk pundaknya pelan, memberi sedikit dukungan. Tenang, kita selesain pelan-pelan. Tapi Putri tahu, gosip bukan hal yang bisa pelan-pelan. Sekali pasti cepat menyebar. Dan inilah konflik kedua yang mulai muncul. Nama Putri bisa rusak di klinik kalau gosip ini tersebar. Nama Putri bisa rusak di klinik kalau gosip ini tersebar. Dan benar saja, keesokan paginya suasana kerja terasa beda. Begitu Putri masuk, beberapa staf langsung berhenti ngobrol. Mereka menoleh cepat, lalu pura-pura sibuk. Putri langsung tahu ada yang gak beres. Aduh Meli, kamu ngomong ke siapa? Gumamnya kesal. Di meja resepsionis, Rara menatap Putri dengan senyum aneh. Pagi, Kak Putri. Putri mendekat. Rara, ada apa? Kok kamu ngeliatin aku gitu? Rara menggeleng cepat. Gak apa-apa kak, tapi jelas dari gayanya, ia tahu sesuatu. Putri baru mau nanya lebih jauh ketika Meli muncul sambil membawa map. Begitu melihat Putri, dia langsung canggung. Kakak Putri. Pagi, Putri langsung memanggilnya ke sudut ruangan. Mel, sini. Meli ikut dengan wajah pasrah. Iya kak, Mel. Kamu ngomong ke siapa? Tanya Putri langsung. Meli memainkan jarinya gugup. Aku cuma cerita sama Rara. Itu juga karena dia ngeliat aku pulang mepet banget. Terus dia nanya aku dari mana. Putri menutup wajahnya dengan tangan. Mel, aku bilang jangan ngomong ke siapa-siapa. Meli buru-buru mendekat. Aku cuma bilang, aku ketemu Bang Reza sama Kak Putri sebentar. Aku gak bilang kalian ngapa-ngapain. Putri ingin marah, tapi melihat Meli ketakutan, ia akhirnya menghela napas panjang. Udah, tapi tolong jangan tambah apa-apa. Meli mengangguk cepat. Siap kak. Mulut aku kunci. Sayangnya, mulut Rara tidak dikunci. Setengah jam kemudian, Putri melihat Siska dari bagian kasir dan Dila dari bagian front office. Bisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Putri memijat pelipis. Ini dia, gosip udah jalan. Di tengah kepusingannya, ponsel Putri bergetar. Pesan dari Reza. Kalau ada masalah di klinik, kabarin saya. Jangan tanggung sendiri. Putri tersenyum tipis. Perhatian itu membantu, walau justru semakin membuat gosip terasa masuk akal bagi yang melihat. Siang harinya, Ani datang tiba-tiba ke klinik. Putri kaget setengah mati. Ani, kamu kok kesini? Tanya Putri gugup. Ani senyum tenang. Aku kangen kalian semua. Sekalian mau lihat situasi. Tapi Putri bisa membaca tatapannya. Ani tahu ada gosip. Ani lalu memanggil Putri masuk ke ruang konsultan kosong. Put, aku dengar dari Reza. Kamu ketemu dia kemarin? Putri mengangguk pelan. Iya, aku cuma mau klarifikasi. Ani menatapnya lebih lama, lalu bertanya pelan. Dan ada gosip di klinik ya? Putri tidak bisa menyangkal. Udah keburu bocor Ani. Padahal cuma ketemu sebentar. Ani tampak berpikir keras. Put, aku minta maaf. Aku gak nyangka kamu bakal kena situasi kayak gini. Putri Dudek. Ani, aku cuma pengen masalah ini gak jadi besar. Aku gak mau nama aku jelek. Aku gak mau orang mikir aku ada hubungan sama suami kamu. Ani menepuk tangan Putri lembut. Aku ngerti. Makanya aku mau bantu. Putri menatap Ani bingung. Bantu? Gimana? Ani tersenyum kecil. Aku mau jelasin ke orang-orang
bahwa Reza sering bantu urusan kerjaan di luar. Jadi kalau kalian kelihatan bareng, itu normal. Putri lega mendengarnya. Makasih, Ani. Tapi Ani menambahkan sesuatu yang membuat Putri terdiam. Put, semua ini justru bikin aku makin yakin satu hal. Putri menoleh. Apa? Ani menatap Putri dengan wajah serius. Kamu sama Reza kelihatan cocok. Bahkan orang-orang yang gak tahu apa-apa pun kayaknya bisa lihat itu. Putri langsung gelagapan. Ani, kita lagi bahas gosip buruk. Bukan bikin gosip baru. Ani justru tersenyum seolah itu kabar baik. Aku semakin yakin ideku bukan ide aneh. Putri berdiri cepat. Ani, fokus dulu ke masalah gosip ini. Ani mengangguk. Tenang, aku bantu. Tapi Put, aku mohon, jangan tutup hati terlalu cepat. Dengerin dulu semuanya sampai kamu paham alasan aku sebenarnya. Putri tidak membalas. Ia hanya keluar ruangan dengan kepala makin pusing. Konflik kedua, gosip klinik, belum selesai tapi sekarang. Tekanan emosional dari Ani justru makin kuat. Dan Putri sadar, dia akan menghadapi rintangan yang jauh lebih berat lagi setelah ini. Dan Putri sadar, dia akan menghadapi rintangan yang jauh lebih berat lagi setelah ini. Tapi ternyata rintangannya datang lebih cepat dari yang ia kira. Keesokan harinya, klinik sudah heboh duluan. Bahkan sebelum Putri sempat meletakkan tas, Meli lari-lari kecil menghampirinya. Kak Putri, Kak, kamu udah baca grup belum? Wajahnya panik. Putri langsung tegang. Group Internal Clinic. Ada yang ngedrop foto kamu kemarin pulang bareng Bang Reza. Putri langsung kaget. Meli buru-buru menyeretnya ke pantry. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan screenshot. Foto Putri dan Reza di parkiran memang tidak terlalu dekat, tapi jelas mereka pergi bersamaan. Captionnya bikin Putri panas dingin. Pantesan dia sombong, ada backingnya ternyata. Putri menutup mulutnya. Shock. Mel, ini siapa yang sebar? Meli menggeleng cepat. Gak ketahuan Kak? Akunnya anonim. Putri merasa dadanya sesak. Dia bukan tipe yang gampang menangis. Tapi kali ini rasanya kepala benar-benar penuh tekanan. Belum sempat ia menenangkan diri. Rara tiba-tiba masuk pantry sambil melihat Putri dengan tatapan ragu. Kak, Bu Ani, nyari Kak Putri. Putri langsung makin cemas. Ani, datang lagi? Rara mengangguk. Iya, kayaknya serius. Mukanya tegang banget. Putri dan Meli saling pandang. Ini jelas bukan pertanda baik. Di ruang meeting kecil, Ani sudah duduk bersama Reza. Melihat Putri masuk, Ani berdiri dan langsung memeluknya ringan. Put, aku minta maaf. Kamu pasti kaget banget. Putri hanya bisa menghela napas. Ani, foto itu nyebar. Semua orang ngomongin aku. Reza menatap Putri serius. Saya sudah lihat juga. Saya akan cari tahu siapa yang menyebarnya. Putri menatap Reza dengan sedikit emosi. Pak, orang-orang pasti pikir saya macem-macem sama Bapak. Reza menatapnya lembut. Tapi kamu nggak sendiri. Ani kemudian menatap Putri dengan tatapan penuh rasa bersalah. Put, itu sebabnya aku datang pagi-pagi gini. Aku mau bantu jelasin ke semua orang. Putri duda. Jelasin? Gimana? Ani menghela napas panjang. Aku mau bilang kalau Reza memang lagi banyak bantu klinik. Jadi alasan kalian pulang bareng itu murni urusan kerja. Putri mengangguk pelan. Itu solusi yang masuk akal. Tapi Reza menambahkan sesuatu yang membuat suasana berubah. Dan kalau gosip makin parah. Satu-satunya cara untuk meredakannya adalah kita tampil bareng dan ngomong langsung. Putri menatap Reza kaget. Tampil bareng? Maksudnya kayak klarifikasi gitu. Reza mengangguk. Iya, biar orang tahu kita gak ngumpet-ngumpet. Ani langsung menimpali. Put, ini mungkin cara paling cepat buat matiin gosip. Putri mengusap wajahnya. Aku bukan takut tampil bareng. Tapi orang pasti mikir aku sengaja dekat sama suami orang. Ani tersenyum tipis. Justru itu yang mau kita luruskan. Putri menatap Ani lebih lama.
Ani, kamu gak keberatan? Ani menggeleng lembut. Put, aku yang minta kamu tadi, jangan tutup hati. Masa aku malah sakit hati? Hanya gara-gara gosip yang gak jelas? Aku percaya sama kamu. Aku percaya sama Reza. Suasana mendadak hening. Putri merasakan campuran lega sekaligus bingung. Baiklah, kita coba. Tapi jangan sampai orang makin salah paham. Reza menatap Putri dengan tenang. Saya janji, saya atur semuanya. Putri mengangguk, meski hatinya belum benar-benar siap. Sore harinya, satu kejadian kecil, tapi menghancurkan mood Putri total. Saat ia lewat di dekat resepsionis, ia mendengar Dila bicara pelan ke Siska Pentaisan Gaya. Ada Pak Reza di belakang dia. Putri berhenti sejenak, tidak menatap mereka. Tidak menegur, hanya menarik napas dalam dan melanjutkan langkah. Mencoba tetap tegar, tapi komentar itu menusuk. Saat ia masuk ke ruang istirahat untuk menenangkan diri, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Kalau mau naik jabatan, gak perlu deket-deket suami orang. Putri terdiam, tangannya gemetar. Konflik awal lamaran Ani dan konflik kedua gosip klinik mulai bertabrakan. Dan Putri sadar, bagian paling berat dari semua ini baru saja dimulai. Bagian paling berat dari semua ini baru saja dimulai. Dan benar saja, setelah pesan misterius itu masuk, Putri langsung merasa seluruh tenaga hilang. Ia duduk di sofa ruang istirahat sambil memegang ponsel erat-erat. Siapa sih yang iseng banget? Gumamnya dengan suara bergetar. Lalu pintu ruang istirahat terbuka. Reza muncul. Putri, kamu baik-baik aja? Putri buru-buru menyembunyikan ponselnya, takut Reza makin merasa bersalah. Iya pak, saya cuma capek aja. Reza mendekot. Wajah kamu gak kelihatan capek, kelihatan tertekan. Putri menelan ludah. Saya cuma perlu waktu buat nenangin diri. Reza duduk di sampingnya, jaraknya cukup dekat. Put, kamu gak harus tanggung semua sendiri. Saya dan Ani ada di pihak kamu. Ucapannya terdengar tulus, tapi justru membuat Putri semakin bingung. Pak, apa ini semua enggak terlalu jauh? Tanya Putri akhirnya. Maksud kamu? Reza menatapnya serius. Kalau sampai orang tahu kita mau klarifikasi bareng, gosipnya bisa makin besar. Dan saya enggak mau Ani disalahin. Reza menghela napas. Ani yang minta saya jaga kamu. Dia tahu situasi ini gak gampang. Putri menatap lantai, perasaan campur aduk. Saya takut orang salah paham sama Ani, salah paham sama saya juga. Semua ini bikin saya makin bingung pak. Reza ragu sejenak, lalu berkata pelan. Kalau kamu mau, saya bisa ngomong ke Ani. Kita bisa batalin klarifikasinya. Putri langsung menggeleng cepat. Enggak, nanti malah makin kelihatan kayak kita sembunyi sesuatu. Reza terdiam. Putri juga terdiam. Momen itu berlangsung agak lama sampai akhirnya suara ketukan pintu memecah keheningan. Ani masuk sambil membawa 2 gelas minuman. Kalian di sini rupanya. Aku cariin dari tadi. Putri langsung duduk lebih tegak. Ani, aku baru mau bilang soal klarifikasi itu. Ani duduk di antara mereka. Kamu keberatan Put? Putri menggeleng. Bukan keberatan, tapi jelas gosip makin panas. Ada yang nyebar foto, terus sekarang ada pesen-pesen aneh masuk ke nomor aku. Ani langsung terkejut. Hah? Pesan apa? Putri ragu sejenak, lalu menunjukkan ponselnya. Ani membaca pesannya, dan wajahnya langsung berubah. Ini udah keterlaluan. Aku gak bisa diam aja. Reza ikut membaca pesan itu. Tatapannya menajam. Saya cari orangnya. Putri buru-buru menahan tangan Reza. Pak, jangan bikin masalah makin besar. Ini bukan bikin masalah besar, jawab Reza. Ini melindungi kamu. Ucapan itu membuat Ani menatap Putri seolah menyadari sesuatu. Put, jujur ya, kamu takut karena kamu gak mau hubungan kalian disalahpahami? Atau kamu takut
Karena kamu mulai ngerasa nyaman sama Reza? Ani bertanya pelan. Putri langsung kaget. Reza juga terdiam, terlihat canggung. Ani, kamu ngomong apa sih? Putri berusaha tertawa, tapi terdengar gugup. Ani hanya menatapnya lembut. Put, aku gak buta. Reza peduli sama kamu. Kamu juga peduli sama dia. Dan aku gak marah, Put. Aku cuma pengen kamu jujur ke diri kamu sendiri. Putri langsung berdiri. Ani, aku gak ada perasaan apa-apa sama Reza. Kamu jangan asal nebak. Ani tersenyum tipis. Kalau kenapa kamu takut banget tampil bareng dia? Putri tidak bisa menjawab. Reza mencoba menengahi. Ani, jangan paksa Putri. Ani menghela napas pelan. Aku bukan maksa. Aku cuma pingin semuanya jelas. Putri menggigit bibir. Aku cuma takut orang ngejudge aku. It's aja. Ani mengangguk. Kalau gitu, kamu siap buat klarifikasi besok? Putri menghela napas panjang. Siap. Ani tersenyum lega. Bagus. Besok kita hadapi bareng-bareng. Setelah Ani pamit, Putri dan Reza masih diam di ruangan. Put, kalau besok kamu gak nyaman, bilang ke saya, ucap Reza pelan. Putri menatapnya lelah. Pak, saya udah terlanjur masuk ke masalah ini. Jadi, mau gak mau saya harus jalanin. Reza tersenyum kecil. Kalau gitu, saya pastikan kamu gak jalan sendiri. Putri menunduk, pipinya memanas. Iya, makasih, Pak. Begitu Reza keluar, Putri duduk lagi sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Besok, klarifikasi bareng. Reza, semua perhatian akan tertuju ke mereka. Dan Putri sadar, keputusan yang ia buat mulai membawa perasaan yang ia sendiri belum siap hadapi. Keputusan yang ia buat mulai membawa perasaan yang ia sendiri belum siap hadapi. Dan besok Putri bangun dengan jantung yang rasanya gak mau diajak kerja sama. Hari klarifikasi, hari yang harusnya meredakan gosip. Tapi sejak pagi, tanda-tanda buruk sudah muncul. Begitu Putri sampai di klinik, suasana sudah ramai. Bukan ramai pasien, tapi ramai bisik-bisik. Itu yang mau tampil bareng suaminya Bu Ani. Berani banget ya. Udah difoto bareng, sekarang klarifikasi bareng. Putri merasa langkahnya berat. Meli langsung mendekat dengan wajah panik. Kak Putri, aku takut klarifikasinya malah bikin gosip makin parah. Putri memaksakan senyum. Aku juga takut, Mel. Tapi kita jalanin aja. Meli menelan ludah. Aku dukung Kak Putri kok. Putri mengangguk pelan. Acara klarifikasi diadakan di ruang meeting besar. Ani, Reza, dan Putri duduk bertiga di depan staf-staf klinik. Ani mulai bicara dengan suara tegas. Gosip tentang Putri itu salah. Aku yang minta Reza bantu urusan kerjaan. Jadi kalau mereka terlihat bareng, itu murni profesional. Reza Menipali. Saya harap semua menghentikan pembicaraan yang tidak berdasar. Putri mengangguk dan menambahkan, aku gak punya hubungan khusus sama Pak Reza. Aku cuma pengen kerja dengan tenang. Ruangan diam. Putri kira semuanya berjalan baik. Tapi tiba-tiba seorang staf angkat tangan. Dila, Kak Putri, kalau benar cuma kerja, kenapa harus pulang bareng? Kenapa gak pulang sendiri aja? Putri langsung tercekat. Sebelum ia menjawab, Siska menyambung. Terus kalau benar gak ada apa-apa, kenapa ada foto kalian di parkiran? Itu kan bukan urusan kerja. Ani menatap mereka tajam. Kalian ngerti gak sih? Orang bisa aja ketemu secara kebetulan, tapi mereka tidak berhenti. Apa jangan-jangan Bu Ani cuma nutupin masalah rumah tangga sendiri? Ruangan langsung hening. Putri tercengang. Reza langsung berdiri hendak bicara, tapi Ani menahan lengannya. Itu sudah kelewatan, ujar Ani datar. Putri bisa melihat wajah Ani sudah berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Dan Putri makin merasa bersalah. Semua usaha klarifikasi gagal total, bahkan memperburuk keadaan. Setelah acara bubar dengan suasana canggung, Putri lari keluar ke taman belakang klinik. Ia menunduk sambil memegang kepalanya. Semuanya makin kacau. Harusnya aku gak setuju klarifikasi, gumamnya lirih. Suara langkah kaki muncul. Reza menyusul.
Putri, kamu nggak apa-apa? Putri menggeleng cepat. Pak, kita nggak berhasil, malah makin parah. Reza duduk di sampingnya. Tapi kamu udah berusaha. Aku jadi kelihatan kayak orang yang mau rebut suami orang, Pak. Putri menahan napas. Suaranya goyah. Reza menatapnya lebih lama. Putri, kamu bukan orang seperti itu. Tapi orang-orang tetap mikir begitu, balas Putri. Reza mengambil napas panjang. Kalau cara ini nggak berhasil, hanya ada satu pilihan terakhir buat meredakan semuanya. Putri menatapnya, bingung. Pilihan apa? Pilihan apa? Reza menatap Putri langsung, tanpa mengalihkan pandangan. Biarkan publik tahu hubungan kita, tapi hubungan yang diatur Ani. Putri terbelalak. Maksudnya, aku beneran menerima tawaran Ani? Reza mengangguk pelan. Ani sudah siap kalau kamu bilang iya. Bahkan tadi dia sempat bilang kalau ini mungkin waktu yang tepat. Putri bangkit berdiri, gelisah. Pak, ini gila. Masa aku harus nikah cuma buat matiin gosip? Reza tidak memaksa, tapi suaranya serius. Kalau kamu setuju, nama kamu bersih. Gossip healing. Semua orang berhenti ngomong. Putri menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di persimpangan seperti ini. Menerima lamaran Ani, berarti hidup aku berubah total, ucap Putri pelan. Reza berdiri mendekatinya. Putri, kamu tidak sendirian. Saya dan Ani siap kalau kamu mau. Putri menggigit bibir. Ia memejamkan mata. Kepalanya penuh. Semua jalan telah ia coba. Semua usaha gagal. Dan sekarang hanya ada satu pilihan terakhir. Satu keputusan yang akan menentukan seluruh hidupnya. Putri mengambil napas panjang. Aku butuh waktu mikir, katanya lirih. Reza mengangguk. Saya tunggu, tapi Putri tahu waktu untuk berpikir tidak banyak. Gosip semakin liar. Reputasinya terancam hancur. Nama baik Ani ikut terseret. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menerima perjodohan itu. Putri berdiri di sana, menatap langit sore yang mulai mendung. Tidak ada jalan aman, tidak ada pilihan mudah. Hanya keputusan besar yang harus ia ambil, cepat atau lambat. Tidak ada pilihan mudah, hanya keputusan besar yang harus ia ambil, cepat atau lambat. Dan malam itu, Putri duduk di ruang tamunya, sendirian, sambil memegang ponsel yang dari tadi cuma ia pandangi tanpa ia sentuh. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu setuju, semua gosip berhenti. Saya dan Ani siap. Putri menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa hidup aku jadi serumit ini? Setelah tarik napas panjang berkali-kali, ia akhirnya menekan nama Ani. Telepon tersambung. Putri, suara Ani terdengar lembut, tapi jelas ikut tegang. Putri mengencangkan genggaman. Ani, aku udah pikir matang. Ani menahan napas. Dan Putri menatap kosong ke lantai. Aku terima lamaran kamu. Suasana di telepon mendadak hening beberapa detik. Lalu suara Ani terdengar lega. Put, makasih. Aku tahu ini bukan keputusan ringan, tapi aku punya satu syarat, kata Putri cepat. Apa? Semua ini tetap harus jelas. Aku gak mau orang mikir aku rebut suami orang. Kamu harus ada di depan. Kamu harus ngomong langsung. Ani mengangguk pelan, meski tidak terlihat. Tentu, itu sudah rencana aku. Putri menyahut pelan. Besok kita ngomong ke Reza. Besok, jawab Ani mantap. Telepon ditutup. Putri duduk lama tanpa bergerak. Keputusan itu sudah diambil, dan sekarang ia harus siap menjalaninya. Keesokan paginya, Putri datang lebih awal ke kantor. Tapi kali ini bukan untuk kerja. Ani sudah menunggunya di ruang meeting kecil. Ditemani Reza. Putri masuk dengan hati-hati. Suasananya berbeda, lebih serius. Ani berdiri, meraih tangan Putri. Put, terima kasih. Aku janji, hidupmu gak akan susah karena keputusan ini. Putri mengangguk pelan.
Reza menatapnya dengan ekspresi campuran lega dan khawatir. "Putri," kata Reza lembut, "kamu yakin? Kamu yakin?" Putri menelan ludah. "Aku ya. Kalau ini jalan terbaik buat semuanya." Reza mendekat perlahan. "Kalau ada hal yang kamu gak nyaman, bilang, saya. Saya gak mau kamu merasa dipaksa." Putri tersenyum kecil. "Saya gak dipaksa, Pak. Saya cuma mencoba bertanggung jawab sama keputusan saya." Ani langsung mengambil alih. "Oke, tahap pertama, kita kasih pengumuman resmi ke staf, biar gosip mati total." Putri langsung tegang. Ani mengangguk. Sebelum ada gosip baru, semua staf dikumpulkan di lobi. Putri berdiri di samping Ani dan Reza. Jantungnya deg-degan parah. Ani mulai bicara. "Teman-teman, aku mau lurusin semua gosip. Putri bukan orang yang kalian pikirkan, dan aku yang minta dia terlibat lebih dekat dalam urusan keluarga kami." Semua langsung mulai bisik-bisik. Ani melanjutkan sebelum mereka sempat menebak lebih. "Aneh. Aku dan Reza sepakat menjodohkan Putri dengan Reza. Dan Putri sudah menerima." Ruangan langsung hening total. Putri menunduk, tapi ia tetap berdiri tegas. Ani tersenyum hangat. "Keputusan ini sama sekali bukan karena masalah rumah tangga. Aku melakukan ini karena percaya Putri orang baik. Dan kami akan merencanakan semuanya secara dewasa." Beberapa staf langsung kaget setengah mati. Meli menutup mulutnya. Shock. Rara sampai menjatuhkan pulpen. Siska dan Dila hanya bisa melongo tanpa suara. Reza menutup pernyataan dengan tenang. "Saya mengikuti keputusan keluarga, dan saya harap kalian menghormati Putri." Setelah pengumuman selesai, semua bubar dalam keheningan yang aneh. Putri keluar pelan, berusaha tetap terlihat kuat. Di lorong, Meli langsung menghampirinya. "Kak, Putri." "Beneran, Kak?" Putri mengangguk. "Iya, Mel." Meli memeluk Putri spontan. "Aku dukung Kak Putri. Jangan takut ya." Putri membalas pelukannya. "Makasih, Mel." Setelah semua bubar, Ani dan Reza mengantar Putri sampai parkiran. Reza membuka pintu mobil untuknya, tapi Putri menolak halus. "Aku masih bisa sendiri, Pak." Reza tersenyum. "Kamu tetap sama kayak biasanya ya. Enggak suka the service berlebihan." Putri menahan senyum malu. Ani merangkul Putri sebentar. "Put, hidup kamu berubah mulai hari ini. Tapi aku janji, ini bukan akhir. Ini awal baru." Putri mengangguk pelan. "Aku akan coba." Saat hendak masuk mobil, Reza berkata pelan, "Putri, apapun yang terjadi setelah ini, saya ada di pihak kamu." Putri mengangguk tanpa menatap. "Iya, Pak. Makasih." Mobil melaju pergi. Putri bersandar di kursinya, menutup mata. Hari ini adalah awal dari hidup baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan bagaimana ia menjalaninya, itu akan ditentukan di langkah berikutnya. Dan langkah pertama Putri dimulai beberapa hari setelah pengumuman itu. Suasana klinik sudah jauh lebih tenang. Orang-orang masih bisik-bisik, tapi bukan lagi dengan nada meremehkan. Lebih ke shock, bingung, dan penasaran. Namun setidaknya tidak ada lagi komentar menusuk belakang-belakang. Saat Putri datang, Rara langsung menyapa dengan cara yang jauh lebih sopan dari biasanya. "Pagi, Kak Putri." Putri mengangguk. "Pajiro." Siska dan Dila juga tidak berani bicara macam-macam. Mereka cuma senyum kaku setiap kali berpapasan. Putri tidak balas dendam, tidak marah. Dia cuma menjawab dengan senyum tipis. Itu sudah cukup. Siang hari, Ani mengajak Putri makan siang di luar untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka duduk di restoran sederhana yang suasananya nyaman. "Put, aku sudah bilang ke keluargaku soal keputusan ini. Mereka cukup kaget, tapi mereka percaya pilihan aku," kata Ani sambil menyodorkan menu. Putri tersenyum canggung. "Aku juga lagi berusaha bilang ke keluargaku. Tapi, ya, kamu tahulah, kaget itu pasti." Ani tertawa kecil. "Yang penting, kamu bilang pelan-pelan. Mereka pasti ngerti." Setelah memesan makanan, Ani menatap Putri lebih serius. "Put,
Aku cuma mau pastiin satu hal. Kamu beneran gak apa-apa sama ini semua? Putri menarik napas. Aku masih takut, Ani. Tapi aku juga tahu kamu dan Reza beneran serius soal ini. Jadi, aku mau coba jalanin. Ani meraih tangan Putri, menggenggamnya hangat. Kamu gak sendiri. Kita bertiga jalan bareng-bareng. Putri mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Sore harinya, Reza menjemput Putri untuk ngobrol. Katanya, Ani yang minta mereka mulai sering ketemu supaya gak canggung. Reza muncul dengan senyum ramah. Putri, siap? Putri mengangguk. Iya, Pak. Mereka duduk di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Awalnya canggung, tapi lama-lama obrolan mereka mengalir juga. Reza bertanya tentang pekerjaannya, keluarganya, hobi-hobinya. Putri menjawab sambil sesekali tertawa kecil. Rasanya nyaman. Bahkan di momen tertentu, Reza dan Putri sempat berjalan di taman. Reza menawarkan tangan, dan Putri menerima. Pegangan tangan itu tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat hati Putri hangat. Reza kemudian berkata pelan, Putri, aku tahu semua ini bukan hal mudah, tapi aku janji, aku gak akan bikin hidup kamu susah. Putri tersenyum malu. Aku tahu, Pak. Reza menatapnya lembut. Kamu boleh panggil saya Reza kalau mau. Kita kan sedang menuju hubungan baru. Putri memandangnya ragu, tapi kemudian mengangguk. Oak? Hazel? Nama itu terasa asing tapi hangat di lidahnya. Reza tersenyum kecil. Nah, gitu lebih enak. Putri ikut tersenyum. Lalu mereka melanjutkan jalan sambil bicara hal-hal ringan yang membuat suasana jauh lebih tenang dari yang Putri bayangkan. Malam itu, Putri pulang dengan hati yang jauh lebih damai. Saat ia naik ke kamarnya, Putri memandang dirinya di cermin. Aku beneran mulai babak baru ya? Gumamnya lirih. Tetap ada takut, tetap ada ragu. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu mulai, Putri merasa mungkin keputusan besar itu tidak seburuk yang ia pikirkan. Mungkin dari semua kekacauan ini ada kebahagiaan yang sedang menunggu di ujungnya. Dan Putri siap melangkah pelan-pelan menuju ke sana. Mungkin dari semua kekacauan ini ada kebahagiaan yang sedang menunggu di ujungnya, dan Putri siap melangkah pelan-pelan menuju ke sana. Beberapa minggu berikutnya berjalan lebih stabil. Putri mulai terbiasa dengan perubahan dalam hidupnya. Perubahan yang awalnya terasa berat, tapi sekarang mulai terlihat bentuk nyamannya. Hubungannya dengan Ani dan Reza juga semakin natural. Mereka sering bertemu bertiga, entah hanya makan siang atau sekadar ngobrol di taman. Tidak seintens dulu saat masih penuh ketegangan, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih ringan. Suatu sore, Putri datang ke rumah Ani karena Ani ingin membahas beberapa hal lagi soal masa depan mereka. Ketika Putri membuka pintu gerbang, Ani langsung melambaikan tangan dari teras. Put, sini, panggil Ani dengan senyum lebar. Putri mendekat sambil tertawa kecil. Panggil aku kayak gitu? Terus kayak aku anak kecil? Tahu? Ani menepuk bahu Putri, lalu menariknya ke dalam rumah. Ya, soalnya kamu lucu kalau dipanggil gitu. Putri hanya menggeleng sambil tersenyum. Di ruang tamu, Reza sudah duduk sambil membawa 3 gelas minuman dingin. Aku bikinin minuman. Kamu pasti capek habis kerja. Putri mengambil gelas itu dan mengangguk. Makasih. Reza. Reza tersenyum seolah puas karena Putri sudah mulai terbiasa memanggilnya tanpa embel-embel formal. Suasana di antara mereka bertiga benar-benar jauh berbeda dari masa-masa konflik dulu. Sekarang semuanya terasa lebih hangat dan normal. Ani lalu duduk di samping Putri dan memeluk lengannya sebentar. Put, aku cuma mau bilang makasih ya. Kamu udah berusaha keras buat nerima semuanya. Putri menatap Ani pelan. Maksudnya? Aku tahu ini gak gampang, tapi kamu tetap mau beradaptasi. Kamu tetap mau jujur, dan kamu tetap mau terbuka sama aku dan Reza. Reza ikut menambahkan
Suaranya lembut. Kami berdua benar-benar bersyukur kamu tetap bersama kami dalam proses ini. Putri merasa wajahnya panas, tapi dia tersenyum kecil. Ya, aku juga belajar. Banyak banget malah. Ani menepuk-nepuk tangan Putri. Nah, makanya episode hidup kita selanjutnya harus lebih santai. Mereka tertawa pelan bersama. Sebelum pulang, Putri dan Reza sempat berdiri berdua di halaman. Tidak ada suasana tegang, hanya angin sore yang membuat semuanya terasa damai. Reza meraih tangan Putri dengan perlahan, memastikan Putri nyaman. Putri membiarkan genggaman itu, lalu menatapnya singkat. Putri, apa kamu bahagia sekarang? Tanya Reza hati-hati. Putri berpikir sebentar. Kayaknya aku belum sepenuhnya ngerti bentuk hubungan kita bakal kayak apa ke depannya. Tapi aku nyaman. Itu udah cukup buat sekarang. Reza tersenyum. Senyum yang hangat dan tidak berlebihan. Itu sudah lebih dari cukup. Putri balas tersenyum sambil menggenggam tangan Reza sedikit lebih kuat. Dalam perjalanan pulang, Putri membuka jendela mobil dan membiarkan angin malam masuk. Untuk pertama kalinya, setelah segala drama panjang itu, hatinya terasa benar-benar ringan. Dia tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi sekarang, dia mulai yakin bahwa apapun yang menunggunya, dia punya orang-orang yang membuat perjalanan itu tidak menakutkan. Dan itu sudah membuatnya merasa aman. Dan itu sudah membuatnya merasa aman. Putri menyalakan lampu kamarnya malam itu, duduk di tepi ranjang, lalu menghela napas panjang sambil memikirkan semuanya dari awal sampai sekarang. Banyak hal terjadi dalam hidupnya akhir-akhir ini. Dari seorang janda yang sombong dan cuek sama urusan cinta, sampai akhirnya terjebak dalam situasi rumit yang bahkan tidak pernah terpikirkan dalam mimpi paling aneh sekalipun. Tapi meski perjalanannya penuh rasa campur aduk, Putri akhirnya menemukan sesuatu yang sudah lama hilang darinya, rasa dihargai, rasa disintai, dan rasa punya arah. Ia menatap dirinya di cermin. Ternyata aku bisa bahagia lagi ya, gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Beberapa hari setelah itu, Putri, Ani, dan Reza kembali bertemu untuk makan bersama di sebuah kafe outdoor yang tenang. Mereka duduk di meja panjang, menikmati suasana santai tanpa drama. Ani menggenggam tangan Putri sebentar. Put, aku cuma mau ngomong, aku bangga sama kamu. Putri tertawa kecil. Bangga. Kenapa? Karena kamu mau berubah. Kamu mau buka hati lagi. Kamu mau nerima kenyataan hidup yang aneh ini dengan elegan. Jawab Ani tulus. Reza ikut menimpali. Dan aku juga beruntung punya kamu di hidupku. Putri menghela napas sambil tersenyum malu. Udah deh, jangan bikin aku meleleh di depan umum. Mereka bertiga tertawa bersama. Suasananya jauh lebih hangat daripada sebelumnya, bukan lagi suasana rumit seperti awal-awal. Semuanya terjadi. Sekarang, mereka sudah menemukan ritme yang membuat semua peran terasa lebih nyaman setelah makan. Putri dan Reza berjalan berdua menuju parkiran. Reza tiba-tiba berhenti dan menatap Putri. Put, aku gak tahu apa kita ini bakal jadi pasangan beneran atau hubungan kita bakal terus berkembang pelan-pelan. Tapi aku cuma mau kamu tahu satu hal. Apa? Tanya Putri. Aku di sini buat kamu. Aku siap jalan bareng kamu, jujur-jujuran, dan sama-sama bangun kehidupan baru. Tanpa paksaan apapun dari siapapun. Putri terpaku beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Ia mendekat sedikit dan memeluk Reza. Sebentar pelukan hangat yang menandai awal sesuatu yang lebih dewasa dan lebih sehat. Terima kasih, bisik Putri. Aku juga mau jalanin semuanya pelan-pelan. Tapi aku siap, Reza tersenyum. Sip. Kita mulai dari langkah kecil dulu. Ketika Putri masuk ke mobilnya, ia memejamkan mata sebentar. Di kepalanya, ia merasa seperti menutup satu bab yang panjang dan melelahkan. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga membuka bab baru yang entah kemana akan membawanya. Tapi ia tidak takut lagi. Karena sekarang, ia sudah belajar bahwa hidup mungkin gak selalu sesuai rencana. Bahwa cinta
kadang datang di waktu yang paling gak masuk akal. Dan bahwa kebahagiaan bisa muncul dari tempat yang tidak pernah terpikir. Putri tersenyum sambil menyalakan mobil. Babak baru, hidupnya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, ia siap menjalaninya tanpa ragu.